Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Klub lakoni Community Shield ketiganya bisa juara kali ini. Community Shield jadi satu-satunya trofi yang belum didapatkan Jurgen Klopp, padahal Klopp membawa Liverpool 2 kali ke sana. Untuk penampilan ketiganya ini, Klopp pun berkeinginan untuk memenanginya. Ini sekaligus bisa jadi ajang balas dendam Liverpool setelah kekalahan dengan City dalam perburuan gelar juara musim lalu. Oleh karenanya, Liverpool sudah pasti ingin tancap gas dari awal. Laga hari Sabtu bakal menggambarkan persaingan musim ini. Saya berharap kedua tim tampil bagus. Kita lihat saja apakah kami bisa memenanginya, ujar Klopp. Dear Pogba, jangan sampai seperti Titi. Paul Pogba boleh jadi lagi bimbang karena cedera lututnya, sebab jika memaksa tampil di Piala Dunia 2022, dia bisa saja bernasib seperti Samuel Titi. Pada Piala Dunia 2018, Titi saat itu memilih terus tampil dengan kondisi lutut yang cedera dan berhasil membawa Perancis jadi juara. Namun setelahnya dalam 4 tahun terakhir, karir Titi malah menurun drastis. Itu karena operasi ligamen lutut yang dilakukan Titi terbilang telat dan malah membuatnya rentan cedera. Foden sebut Haaland mirip dengan Aguero. Pemain depan Manchester City Phil Foden membandingkan Erling Haaland dengan Sergio Aguero. Foden mengatakan Haaland mengingatkan dia dengan mantan rekan setimnya itu. Haaland bisa tidak terhentikan jika sudah berhasil beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Meski begitu, Erling Haaland memang masih memiliki jalan yang sangat panjang untuk menyamai pencapaian Sergio Aguero di Manchester City. Haaland sangat mirip dengan Aguero, yaitu menakutkan di depan gawang, dan jika kami bisa memberi dia bola di area yang tepat, dia akan sangat penting untuk kami di musim ini, ujar Foden. Pemain datang dan pergi, gaya main Manchester City tetap sama. Manchester City bongkar pasang pemain di bursa transfer musim panas ini, tetapi bukan berarti kedatangan pemain baru akan mengubah gaya main tim. Apalagi mereka akhirnya punya pemain nomor 9 murni, yakni Haaland. Melihat cara Haaland bermain, maka gaya bermain Guardiola saat ini boleh dikatakan tidak cocok sepenuhnya. Meski demikian, Guardiola enggan menggadaikan filosofi bermainnya hanya untuk 1-2 pemain. Sebab pemain barulah yang harus beradaptasi dengan gaya Man City. Kami akan beradaptasi dengan kualitas para pemain yang ada di dalam sistem kami, tetapi kami tidak akan mengubah gaya bermain kami, ujar Guardiola. Manchester City tak jadi beli Marc Cucurella. Manchester City mundur dari perburuan bek kiri Brighton and Hove Albion Marc Cucurella. City kabarnya cuma mau membayar maksimal 40 juta pound sterling. Brighton menolak proposal awal City itu karena mereka memasang harga 50 juta pound sterling. Brighton merasa mereka berhak mendapatkan uang banyak dari penjualan Cucurella. Cucurella sendiri sudah mengisyaratkan untuk pindah ke City. Setelah pembicaraan yang intens selama beberapa hari, City memutuskan tidak jadi membeli Cucurella, sebab Cucurella dianggap belum pasti hargai 50 juta pound sterling. Pique lagi kesulitan di Barcelona, Puyol mendukung. Gerard Pique sedang dalam periode terberat di dalam karirnya. Pique diyakini akan tersisih dari tim inti Barca pada musim ini. Ex-back tengah Barcelona Charles Puyol mendukung Pique kembali ke bentuk terbaik di musim depan. Puyol dan Pique pernah menjadi bagian dari skuad fantastis Barcelona yang memenangi sextuple pada 2009. Puyol meyakini Pique tak perlu khawatir dengan persaingan di musim depan. Kalau dia dalam kondisi 100% pada musim depan, hanya ada segelintir back di dunia yang bisa menyamai level performanya, kata Puyol. Klub Brugge jual mahal ke Milan, Charles de Ketelaere frustasi. Charles de Ketelaere frustasi melihat klub Brugge di bursa transfer gara-gara permintaan Brugge yang tak masuk akal. AC Milan jadi sulit bernegosiasi.
Terakhir, Milan mengajukan angka 31 juta euro plus bonus 4 juta euro. Harga itu terbilang cukup untuk pemain 21 tahun itu, tetapi Bruce rupanya menginginkan lebih tinggi lagi karena mereka tahu Milan sanggup. Alhasil, sikap keras pada klub Bruce ini membuat The Cavaliers frustasi. Dia bahkan siap merelakan gajinya dari klub Bruce agar bisa lekas pindah ke Serie A. Setelah bolos pramusim, Ronaldo diyakini bakal kesulitan masuk ke ruang ganti MU. Mantan bek Aston Villa, Alan Hutton, mengklaim bahwa Cristiano Ronaldo mungkin kesulitan untuk masuk ke ruang ganti Manchester United setelah bolos di pramusim. Hutton merasa aneh melihat Ronaldo tiba-tiba masuk ke tim setelah menghilang di pramusim. Ditambah setelah Ronaldo membuat keributan dengan bersikeras untuk pergi. Ronaldo tidak bisa begitu saja masuk minggu depan dan memutuskan dia siap bermain. Itu tidak akan berhasil seperti itu meskipun dia tetap fit, ujar Hutton. Alasan Jules Koundé pilih Barcelona. Jules Koundé akhirnya resmi dikenalkan sebagai pemain baru Barcelona. Saga transfer Koundé cukup panjang, tetapi pada akhirnya dia mantap meninggalkan Sevilla untuk Barca. Padahal Chelsea memberikan tawaran gaji lebih besar, namun dia lebih tertarik bergabung dengan Barcelona. Koundé mengaku bahwa salah satu alasannya memilih Barca adalah karena sosok Xavi sebagai pelatih. Dia bicara dengan Xavi dan langsung percaya. Xavi ambil bagian besar, saya bicara dengan dia beberapa kali dan ucapannya begitu menawan. Obrolan kami sangat mengalir, kami memandang sepak bola dengan cara yang sama, kata Koundé. Sulit dijual, Barcelona timbang opsi pinjamkan Frenkie de Jong. Barcelona sedang menimbang segala cara untuk coba melepas Frenkie de Jong musim panas ini. Situasinya alot karena faktor keinginan pemain dengan beban gaji. Menurut kabar yang beredar, pihak Barca sedang menimbang opsi meminjamkan De Jong. Peminjaman dianggap sebagai solusi karena Barca bisa mengurangi beban gaji dan mencantumkan klausul buyout untuk klub pembeli. Diduga skema pinjaman ini menarik bagi Chelsea, tetapi tentu MU masih terus berupaya mendatangkan gelandang Belanda tersebut. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!